Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Saat raungan naga bergema, cahaya hijau terang tiba-tiba meledak dari tubuh Lindong. Sayap naga hijau lebar terbuka di punggungnya seperti ujung tajam dari pisau. Saat sisik naga mengembun di lengan kaki dari Lindong, beberapa di antaranya berubah menjadi paku yang sangat tajam yang ditutupi dengan gigi bergerigi. Seni bela diri yang meningkatkan tubuhmu tidak buruk. Tatapan Sentu Jue mengungkapkan cahaya aneh saat dia mengamati transformasi dari Lindong. Dia bisa merasakan bahwa keganasan aura Lindong langsung berlipat ganda. Pada saat ini cahaya hijau melonjak di mata Lindong saat dia melihat Sentu Jue. Detik berikutnya, dia tiba-tiba melangkah maju. Orang hanya bisa mendengar suara ledakan udara saat sesosok muncul di depan Sentu Jue dalam sekejap mata. Selanjutnya tinju yang sederhana namun keras bergemuruh. Udara di depan dikompresi sampai meledak. Semua orang bisa melihat distorsi samar di ruang di mana tinju telah lewat. Namun Sentu Jue hanya menyeringai di hadapan angin kencang seperti itu dan tidak menunjukkan indikasi untuk mundur. Sebuah tinju yang diliputi dengan cahaya hitam legam juga bergemuruh dengan keras, menghantam kepala tinju Lindong. Pada saat tabrakan, suara logam yang menusuk segera terdengar. Setelah bentrok langsung dengan tinju Lindong, senyum maniak pertempuran muncul di sudut mulut Sentu Jue. Dengan tawa hangat, dua jarinya melengkung berubah menjadi dua sinar hitam legam. Sinar merobek udara secepat kilat saat mereka menusuk ke arah mata Lindong di busur balik yang licik. Lengan Lindong tersentak. Bilas skala tajam berkilau dengan cahaya hijau saat mereka terangkat menghalangi dua cahaya abu-abu yang cepat dan ganas itu. Segera setelah itu tubuhnya condong ke depan saat banyak tinju dilemparkan. Serangannya mengalir deras seperti badai menyelimuti Sentu Jue. Hahaha, menyenangkan. Menanggapi serangan ganas dari Lindong, api di mata Sentu Jue menyala dengan amarah yang lebih besar saat dia mengepalkan tangannya erat-erat. Cahaya hitam legam menyembur keluar dari seluruh tubuhnya. Dia benar-benar mampu bersaing dengan Sentu Jue sedemikian rupa hanya dengan tubuh fisiknya. Di kursi klan Sentu, saat anggota klan Sentu menyaksikan kedua pria itu bertarung dalam pertarungan fisik jarak dekat, tatapan mereka berangsur-angsur berubah menjadi serius. Mereka sangat jelas tentang betapa kejamnya tubuh fisik Sentu Jue. Namun Lindong secara tak terduga sama sekali tidak kalah dalam aspek ini. Di area klan Gu, Gusou, Gumengki dan yang lainnya juga memiliki wajah yang cemas saat mereka menyaksikan dua sosok yang terkunci dalam pertempuran. Semua mata mereka mengandung keseriusan yang tidak bisa disembunyikan. Penatua Gusou, siapa yang memiliki peluang lebih tinggi untuk menang? Ucap Guyan bertanya. Gusou menatap alun-alun dan ragu-ragu untuk sementara waktu, sebelum menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Tubuh fisik Lindong lebih tirani dari yang aku kira. Dalam aspek ini, dia tidak kalah dengan Sentu Jue. Namun yang terakhir belum menggunakan kartu trufnya. Mendengar kata-kata Gusou, Gumengki menggigit bibir merahnya. Sentu Jue adalah seorang ahli tahap kehidupan mendalam yang benar-benar maju. Dan kekuatan yuannya pasti jauh lebih berlimpah daripada Lindong. Saat ini mereka bertarung hanya dengan tubuh fisik mereka dan meskipun Lindong tidak kalah, begitu Sentu Jue mendapatkan kembali kejelasannya dari pertempuran yang terburu-buru ini, dia pasti akan memilih untuk menggunakan kartu trufnya. Pada saat ini sebuah tinju penuh dengan cahaya hitam legam keras membanting siku Lindong. Saat mendarat, cahaya hijau berkilauan terus bertahan melawan kekuatan menakutkan yang diserbu. Suara retak terdengar dari bahu Lindong. Jelas di bawah kekuatan ganas Sentu Jue, tulang di bahunya telah terluka. Pada saat yang sama kekuatan ini juga membuat Lindong terbang mundur. Namun saat tubuh Lindong terbang mundur, kakinya tiba-tiba membelah udara. Pedang skala tajam membawa cahaya hijau yang cepat dan ganas.
dan menebas melewati dada Sentujue dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat cahaya hijau melintas, pakaian di dada Sentujue terpotong. Sebuah luka mencolok muncul di dada yang memancar dengan cahaya hitam legam. Kaki Lindong terdorong di udara kosong saat tubuhnya melayang di udara. Pada saat ini, banyak sisik naga hijau yang menutupi seluruh tubuhnya sudah rusak. Dan bahkan ada jejak darah yang samar. Secara alami, ada juga beberapa luka di tubuh Sentujue yang diliputi cahaya hitam pekat. Jelaslah bahwa keduanya benar-benar terlibat dalam pertempuran yang sangat kejam. Di sekitar alun-alun, semua orang dalam hati terdiam ketika mereka melihat penampilan keduanya. Mereka sangat jelas bahwa jika ahli tahap kehidupan mendalam awal puncak normal menggantikan salah satu dari keduanya, orang yang tidak beruntung itu pasti sudah langsung dipukuli menjadi pasta daging. Mampu menahan kekuatan mengerikan seperti itu dan tidak terbunuh, mungkin hanya dua monster di alun-alun yang bisa melakukan hal seperti itu. Mampu memaksaku ke keadaan ini hanya dengan tubuh fisikmu. Bahkan kedua orang itu tidak dapat melakukannya. Sentujue mengangkat kepalanya dan menatap Lindong dengan mata penuh cahaya hitam legap. Tidak heran mengapa kau bisa mengalahkan trio Weizen. Dibandingkan denganmu, mereka memang sampah. Senyuman masih ada di wajah Sentujue, namun kilatan haus darah di matanya perlahan menghilang. Setelah menghilang, mata Lindong sedikit menyipit. Dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya memancar dari dalam tubuh Sentujue. Seorang pria yang hanya tahu bagaimana mengandalkan kekuatan kasar tidak menakutkan. Apa yang benar-benar menakutkan adalah seorang pria yang mampu dengan sempurna menampilkan kekuatan seperti itu. Sentujue saat ini jelas mulai pulih dari keadaan barbar sebelumnya. Pemanasan ini sudah cukup. Aku dengar kau menggunakan satu gerakan untuk mengalahkan trio Weizen kemarin. Sekarang, aku akan melakukan hal yang sama. Ucap Sentujue tertawa kecil. Selanjutnya cahaya hitam legam yang mengerikan menyapu tubuhnya seperti badai. Seketika bentangan dunia ini menjadi gelap dan suram saat aura bubuk. Saat aura buruk menyebar dengan tenang. Cahaya hitam pekat memenuhi area itu saat Sentujue perlahan mengulurkan tangannya. Menunjuk ke arah Lindong, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya ke bawah. Pada saat yang sama, suara serak rendah membawa aura mengerikan yang menutupi langit keluar dari mulutnya. Penjara iblis duniawi Asura. Segera cahaya hitam legam yang mengerikan dengan gila-gilaan tersapu. Dalam sekejap mata, bahkan langit menjadi gelap. Cahaya hitam legam muncul dari mata Sentujue. Pada saat ini, di bawah cahaya hitam pekat yang menutupi langit, dia seperti Asura yang merangkak keluar dari neraka. Kehadirannya sangat mengerikan. Lindong, ini kartu truf terakhirku. Jika kau bisa keluar dari penjara ini, aku akan mengaku kalah. Mata Sentujue berkedip dengan cahaya hitam legam saat dia menatap Lindong dan menyeringai. Tatapan Lindong sangat serius saat dia mengamati perubahan di Sentujue. Teknik yang begitu tangguh. Menghadapi situasi seperti itu, bahkan Lindong pun diam-diam memuji Sentujue. Tidak mengherankan bahwa yang terakhir ditakuti sedemikian rupa oleh para jenius dari 4 klan besar lainnya. Bahkan Lindong merasa bahwa langkahnya ini sangat mengerikan. Dalam penjara bumi iblis ini, aku khawatir kau ditakdirkan untuk kalah. Sentujue mengepalkan tinjunya saat cahaya hitam legam memanjang dari tangannya, berubah menjadi 2 pedang hitam legam yang panjang. Cahaya hitam pekat berkedip-kedip di bilahnya, sementara fluktuasi yang sangat dingin dan menyeramkan terpancar darinya. Mencengkram kedua pedang itu, tatapan Sentujue tiba-tiba menjadi sedingin es. Saat tatapannya menjadi sedingin es, ki yang mengerikan di dalam penjara bumi iblis langsung meletus. Lengan Sentujue bergerak dan kedua pedang itu telah ditebas dengan ganas. Raungan menusuk segera terdengar saat 2 bilah pedang hitam legam raksasa berkilau setidaknya sepanjang 1000 kaki langsung terbentuk. Saat Lindong melihat kilatan pedang yang tumbuh dengan cepat di matanya, ekspresinya berubah agak suram. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan serangan Sentujue diperkuat di penjara bumi iblis ini.
Jika seseorang terkena kilatan pedang yang masuk, bahkan sosok seperti Wei Zhen dan Chen Luo kemungkinan besar akan langsung menderita luka yang serius. Dengan pikirannya, bila seperti sayap naga hijau di belakang punggung Lindong dengan marah berputar ke samping, membentuk 2 bulan purnama yang tajam. Cahaya hijau meletus dengan eksplosif dan bayangan naga hijau samar-samar terlihat, sebelum berubah menjadi layar pelindung di depannya. Penuh dengan ketakutan yang menakjubkan, pedang itu berkilauan dengan keras menebas bayangan naga hijau itu. Seketika suara keras terdengar saat angin kencang menyapu sementara tubuh Lindong hancur selusin langkah ke belakang. Saat dia melirik sayapnya, dia melihat beberapa sisik naga sudah hancur. Serangan Sentu Jue jelas semakin ganas. Hahaha, seranganku baru saja dimulai. Aku ingin tahu berapa putaran armor pertempuran naga hijaumu bisa bertahan, ucap Sentu Jue meletakkan pedangnya di pundaknya. Detik berikutnya, cahaya hitam legam yang sangat tak terbatas melolong keluar dari dalam. Saat cahaya hitam legam menyapu, ki yang sangat buruk yang ada di dalam penjara bumi iblis dengan cepat berkumpul. Setelah serangkaian dengungan, akhirnya berubah menjadi kilatan bila hitam legam. Kilatan pedang yang banyak ini padat di udara. Cahaya hitam pekat berkumpul di permukaan bila tampaknya membentuk wajah hantu sementara aura mengerikan dan mematikan menyebar di langit. Adegan ini menyebabkan bahkan para ahli yang memiliki kualifikasi untuk menerobos ke tahap kehidupan mendalam dihantui teror. Penjara pedang Asura. Dengan gelombang lengan bajunya, ratusan kilatan pedang hitam legam langsung merobek ruangan, menutupi seluruh langit saat mereka secara eksplosif menembak ke arah Lindong. Ekspresi Lindong muram saat dia menatap kilatan pedang menakjubkan yang menembak ke arahnya. Ketika membuka mulutnya, sinar cahaya merah melesat keluar. Di bawah serangan mengamuk seperti itu, cahaya di permukaan kuali pembakaran langit menjadi agak redup, namun dia masih berhasil menerima semua serangan dari kilatan pedang. Namun meskipun dia berhasil bertahan melawan serangan ini, ekspresi Lindong tidak santai sama sekali. Pada saat ini masih ada kilatan pedang hitam legam yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di langit. Jika dia terkena mereka semua, bahkan jika tubuh fisiknya lebih kuat dari sekarang, dia masih akan dipenuhi dengan 1000 lubang berdarah. Kau berhasil memblokirnya ya? Sentu Jue memandang dengan geli pada tontonan di depannya dan tersenyum. Membentuk segel dengan tangannya, dia berkata dengan suara yang lembut, "Bekukan." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, bila yang tak terhitung banyaknya yang menutupi langit tiba-tiba mulai bersenandung lagi sebelum tiba-tiba menyapu ke depan. Namun alih-alih menghancurkan serangan, mereka mulai mengembun bersama. Akhirnya di bawah tatapan tersenyum Sentu Jue, mereka berubah menjadi pedang ki hitam legam sepanjang belasan kaki. Bila ki hitam legam ini agak kecil, namun bahkan Lindong bisa merasakan aura yang sangat berbahaya memancar dari permukaannya. Sentu Jue jelas benar-benar telah banyak memadatkan bila. Kekuatan membunuh yang dimilikinya tidak diragukan lagi akan sangat menghancurkan. Pergi. Melihat wajah Lindong yang muram, Sentu Jue tersenyum tipis sebelum mengulurkan jarinya. Mengikuti tindakannya, raungan Asura yang mencengangkan tiba-tiba meletus dari dalam bila hitam legam ki saat aura mengerikan menyebar dengan ganas. Kecepatan bila hitam legam ki sangat cepat dan tampaknya telah menembus penghalang ruang. Saat suara itu terdengar, pupil Lindong berkontraksi dan dia sudah bisa merasakan sakit yang menusuk dari dahinya. Segera setelah itu, cahaya hijau terang menyapu tubuhnya seperti gelombang pasang. Keterampilan naga terwujud surga hijau telah didorong hingga batasnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindari serangan dari Sentu Jue ini. Ini adalah akhir. Melihat acuh tak acuh pada adegan ini, gumaman muncul dari sudut mulut Sentu Jue. Suara ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba terdengar dari cahaya hijau. Saat bilah ki yang sangat cepat dan ganas mengalir deras, menyebabkan tanah langsung terbelah dan hancur. Ini sudah berakhir. Suara santai muncul dari mulut Sentu Tao pada saat ini saat matanya yang cerah melihat ke alun-alun. Dalam hal ini, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa serangan Sentu Jue telah mendarat di tubuh Lindong.
Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik Lindong, serangan tingkat itu pasti akan sangat melukai atau bahkan membunuhnya. Pertarungan ini sudah berakhir. Setelah mendengar ini, Senturong menghela nafas lega. Namun kali ini dia tidak menunjukkan penghinaan apapun. Dalam generasi mereka, ada kurang dari 5 orang yang memiliki kualifikasi untuk memaksa Sentujue menggunakan penjara iblis duniawi Asura di wilayah Laut Angin Surga. Apakah dia kalah? Saat Sentu Tao mengucapkan kata-kata itu, di sisi klan Gu ekspresi Gusou juga menjadi redup. Gu Mengki mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dengan erat, saat matanya yang indah terkunci pada cahaya hitam pekat. Apakah itu benar-benar berakhir? Memang, itu masih tidak mungkin, ucap Guyan dengan senyum pahit. Kekuatan Sentujue telah mencapai tingkat seperti itu. Sulit bahkan bagi Lindong untuk mengalahkannya. Hahaha, dalam cahaya hitam legam, Sentujue memasang senyum di wajahnya saat dia menatap tempat yang telah dihancurkan oleh pedang Ki yang kuat. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Dia memiliki keyakinan mutlak dalam serangannya ini. Namun begitu dia berbalik, suara langkah kaki yang pelan tiba-tiba terdengar samar dari tempat pedang Ki telah hancur. Langkah kaki ini langsung membuat tubuh Sentujue membeku. Selanjutnya dia perlahan berbalik dengan wajah tanpa ekspresi. Pupil matanya sedikit berkontraksi saat dia menatap sosok kurus yang perlahan berjalan keluar dari dalam bilah Ki yang menutupi langit. Sosok kurus itu benar-benar berlumuran darah. Saat dia perlahan berjalan keluar dari area di mana pedang Ki telah mendatangkan malapetaka. Saat dia mengangkat kepalanya, senyum cemerlang muncul di wajahnya. Di atas senyumannya, sebuah merek roh berkedip saat muncul di dahinya. Saat merek roh muncul, Ki yang sangat buruk di dalam penjara bumi iblis langsung terdorong menjauh dan berserakan. Aku khawatir ini belum berakhir. Di bawah aura tirani seperti itu, keterkejutan dan keheranan muncul di tatapan semua orang. Ledakan auranya yang tiba-tiba menyebabkan mereka agak terkejut. Tidak ada yang membayangkan bahwa Lindong masih mampu melawan serangan ini. Meskipun belum mencapai tahap kehidupan mendalam seperti Sentujue, namun itu dengan cepat menyamakan kedudukannya. Dengan hilangnya keuntungan seperti itu, situasi mulai menjadi rumit dan membingungkan. Apakah itu lambang roh? Keheranan muncul di wajah Sentu Tao saat dia melirik ke arah dahi Lindong. Segera setelah itu ekspresinya berubah sangat serius saat dia berkata, dari mana tepatnya Lindong ini berasal? Dia tidak hanya memiliki berbagai seni bela diri yang kuat, dia bahkan memiliki harta ajaib seperti emblem roh. Emblem roh juga agak berharga di Laut Iblis Kekacauan. Di dalamnya ada kultivasi seumur hidup seorang ahli kuno. Jika pemiliknya memiliki kompatibilitas yang baik dengannya, itu akan menjadi bantuan pelatihan yang luar biasa. Dengan bantuan emblem roh ini, aura Lindong telah menjadi sangat dekat dengan tahap kehidupan mendalam sebelumnya. Keuntungan Sentujue sudah mulai menghilang. Ucap penatua lainnya Sentumo perlahan menganggukkan kepalanya saat berbicara. Menjadi dekat tidak berarti dia telah mencapainya. Bahkan jika Lindong memiliki kartu truf seperti itu, mengalahkan kakak Sentujue tidak akan mudah. Ucap Senturong berkata sambil mengepalkan tangannya yang seperti batu giok. Meskipun kata-katanya masih keras seperti sebelumnya, jelas ada beberapa kesedihan dan kekhawatiran di matanya. Emblem roh, dia benar-benar memiliki beberapa kartu truf. Saat Gusou terus menatap alun-alun, sementara ekspresi terkejut muncul di wajah lamanya yang awalnya memasang ekspresi jelek. Sebuah kemegahan yang luar biasa berkilau di mata Gu Mengki. Sementara tatapannya terkunci rapat ke Lindong di dalam alun-alun. Yang terakhir ini mirip dengan lubang tanpa dasar yang tidak bisa dilihat siapapun. Setiap kali orang berasumsi bahwa dia telah menghabiskan semua kemampuannya, dia akan selalu mengeluarkan kartu tersembunyi yang akan mengejutkan semua orang dan membalikkan keadaan. Selanjutnya aku harap dia bisa membalikan situasi yang tidak menguntungkan ini. Pada saat ini Sentujue tanpa emosi saat dia melihat emblem roh milik Lindong. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kau benar-benar akan memiliki kartu truf seperti itu, ucap Sentujue. Segera tangan Lindong perlahan mengepal.
Kekuatan tak terbatas dan kuat di dalam tubuhnya terasa seperti gunung berapi yang hampir meletus. Kekuatan dari emblem roh ini memang tirani. Aku juga membutuhkan Kauta untuk menara kekacauan. Oleh karena itu, sebelum mencapai tujuanku, aku tidak berniat untuk kalah semudah itu. Sambil mengangkat kepalanya, Lindong mengirim senyum ke arah Sentujue sambil membalas. Dapat dimengerti. Wajah Sentujue tanpa emosi saat dia menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, tatapannya tampak berubah seram dan suram saat tangannya perlahan mengepal. Namun itu masih kata-kata yang sama, jalan ini tidak bisa dilewati. Lindong samar-samar tersenyum. Dengan mengepalkan tinjunya, batang pohon hitam logam muncul di tangannya. Mengangkatnya, dia mengarahkannya ke Sentujue di kejauhan dan menjawab, "Kalau begitu, mari kita lanjutkan pertempuran." Apakah begitu? Kilatan dingin melintas di mata Sentujue dan detik berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya saat kelima jarinya membentuk segel yang aneh. Setelah pembentukan segel, semua orang bisa merasakan campuran Yuan power yang sangat tak terbatas dengan Qi yang mendidih dengan panik membentang dari tubuhnya. Kekuatan Yuan yang bercampur dengan Qi yang sangat buruk mirip dengan lapisan demi lapisan awan hitam. Karena mereka dengan cepat berkumpul di atas kepala Sentujue. Jika kau berasumsi bahwa kau dapat mengandalkan emblem roh untuk mengalahkanku, aku tidak takut. Aku khawatir kau masih agak naif. Sentujue menatap Lindong dengan dingin. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menggigit lidahnya menyebabkan seberkas darah keluar yang mengalir menuju awan yang bergelombang di langit. Saat darah melesat ke lapisan awan yang tak terbatas, mereka langsung mulai mengamuk. Samar-samar sepertinya ada sesuatu yang menakjubkan yang lahir di dalam awan. Aku benar-benar harus melakukan yang terbaik. Lindong menatap awan yang bergejolak. Dari mereka, dia bisa merasakan tekanan yang sangat tirani. Dari kelihatannya Sentujue juga akan menggunakan gerakan ganasnya. Cahaya hijau terang perlahan terpancar dari dalam tubuh Lindong. Sementara emblem roh di dahinya menjadi semakin menyilaukan. Pada saat yang sama, gelombang fluktuasi yang kuat mulai beriak keluar. Pengocokan awan hitam berlangsung dengan kecepatan tinggi. Detik berikutnya gemuruh guntur terdengar dan awan menggeliat dengan kecepatan gila. Samar-samar mereka tampak berubah menjadi benda raksasa. Menara penekan jiwa kaisar hantu. Dengan suasana yang menakjubkan, suara rendah dan dalam tiba-tiba terdengar dari mulut Sentujue. Selanjutnya cahaya hitam legam melesat keluar secara eksplosif saat objek raksasa itu menjadi semakin jelas. Pola wajah hantu menutupi seluruh permukaannya saat aura aneh dan menyeramkan mulai muncul. Lindong, di antara generasi kita, hanya ada 2 orang yang pernah merasakan kekuatanku ini. Sekarang kau akan menjadi yang ketiga. Cahaya hitam legam muncul dari mata Sentujue saat dia menatap Lindong di kejauhan. Segera setelah itu, dia menyeringnya memperlihatkan gigi putihnya yang menyeramkan. Pada saat ini wajahnya tampak agak mengerikan membuatnya terlihat sangat menakutkan. Karena itu, tidak perlu merasa malu jika kau kalah hari ini. Saat kata terakhir keluar dari bibirnya, mata Sentujue langsung berubah dingin dan tegas. Dengan raungan rendah, tangannya terulur dalam sekejap. Selanjutnya menara hitam legam raksasa melolong ke depan dengan aura yang mengesankan itu langsung menekan Lindong. Saat menara raksasa turun, distorsi mulai muncul di ruang di sekitarnya. Sementara bumi dengan panik runtuh dan retakan raksasa dengan cepat menyebar ke seluruh alun-alun. Semua orang bisa melihat bahwa Sentujue telah menunjukkan kemampuannya hingga batasnya hari ini. Dan dia berencana menggunakan gerakan ini untuk menghabisi Lindong. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap menara hitam yang membentuk bayangan raksasa. Dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya yang berasal dari menara. Gumpalan udara putih dihembuskan dari mulut Lindong. Segera setelah itu, ekspresinya langsung menjadi sangat serius. Saat cahaya hijau cemerlang keluar dari tubuhnya seperti pilar cahaya. Raungan naga yang dalam terdengar saat ini. Saat cahaya hijau melonjak di 4 anggota badan Lindong.
4 tato cahaya naga hijau secara bersamaan terbang keluar dari tubuhnya. Tangan kanan Lindong terulur dalam sekejap dan meraih 4 tato cahaya naga hijau. Pada saat ini tangan kanannya melebar dengan kecepatan yang menakutkan saat lapisan sisik naga mulai muncul di permukaan. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi cakar naga hijau yang lebarnya 1000 kaki saat rune yang sangat misterius muncul di bawah cakar naganya. Segel kursi surgawi naga hijau. Sebuah suara rendah dan dalam mengiringi raungan naga yang terdengar dari mulut Lindong. Pada saat ini, kecemerlangan yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari emblem roh di dahinya saat cakar naga hijau melebar sekali lagi. Cakar naga hijau yang diciptakan oleh 4 tato cahaya naga hijau Lindong serta kekuatan emblem roh melayang di udara seolah-olah naga raksasa kuno yang telah merobek ruang dan turun ke dunia ini. Lindong menatap menara hitam raksasa turun ke arahnya dengan mata diresapi dengan cahaya hijau. Sebelum menyodorkan telapak tangannya ke depan, segera langit dan bumi bergetar saat cakar naga hijau yang berisi semua kekuatan Lindong menghancurkan ruang angkasa. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, itu dengan kejam menghantam menara hitam raksasa. Begitu kedua kekuatan bertabrakan, suara yang bisa mengejutkan dan membuat kagum alam semesta bergetar. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.